Al-Imam Al-Busiri yang kita baca burdahnya. Hadzal Imam Al-Busiri, beliau itu seorang penyair. Dari sebelum membuat burdah beliau seorang penyair. Cuma dulu syairnya sering dipakai untuk kepentingan duniawi, untuk muji-muji orang ataupun pejabat, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Hingga akhirnya beliau sakit. Sakitnya nggak tanggung-tanggung, stroke, beliau sakit. Akhirnya beliau taubat, menjadi penyebab taubatnya kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, tidak semua musibah membawa keburukan, tetapi banyak di antara musibah yang justru membawa kebaikan. Inna fil ghaibi ajaib, kam ni'am tayyal masaib, wa akhut tadbiri khaib, lam yazal fi qabdatis syakki rahin, lam yadhug aisyal ibadus salihin. Di dalam hal yang gaib, yang kita nggak ketahui apa hikmah di baliknya, itu banyak mengandung keajaiban. Berapa banyak nikmat yang terkandung di balik musibah. Kemasannya musibah tetapi dalamnya mengandung banyak nikmat. Menjadi sebab taubatnya orang, menjadi sebab hijrahnya orang, menjadi sebab baliknya orang, menjadi penyebab ini dan itu, menjadi penyebab kebaikan menyebar di masyarakat. Berapa banyak hal yang kelihatannya musibah, bala, tetapi mengandung banyak kebaikan. Kam ni'am tayyal masaib wa akhut tadbir khaib. Orang kalau terlalu banyak, kita menjalankan sebab musabab mesti, ikhtiar mesti, tetapi kita menganggap ikhtiar segala-galanya, sebab musabab segala-galanya, nggak ada kecuali itu, harus. Orang kalau terlalu banyak antisipasi biasanya kecewa. Tetapi silakan jalankan ikhtiar, terus gantungkan ikhtiar kita kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka Allah Ta'ala yang handle, yang tawakal kepada Allah, Allah urus, Allah handle. Udah cukup itu. Subhanallah. Alhasil, Al-Imam Al-Busiri, beliau terkena sakit. Kemudian di situ penyebab taubatnya beliau, maka beliau banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan salawat kepada Nabi, bertawassul dengan munajat, tawassul kepada Rasulullah dengan syair-syair yang berisi tawassul, pujian kepada Rasulullah, ungkapan kerinduan beliau kepada Rasulullah, hingga akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika beliau pertama itu menggubah burdah, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau waktu membuat syair, tahu-tahu udah buntu, inspirasinya habis. Enggak tahu apa yang harus beliau katakan lagi. Hingga beliau cuma sampai kepada syair-syair awal dari burdah, wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak pengetahuan seseorang tentang Nabi, beliau adalah manusia. Terus mau ngelanjutinnya bingung, putus. Cari wazan yang ini nggak ketemu, cari kalimat yang ini nggak nyambung, bingung. Habis sudah kehilangan inspirasi. Tahu-tahu malamnya mimpi Rasulullah. Rasulullah bilang, baca syairmu. Subhanallah, dibacakan syairnya dari awal sampai bagian yang beliau terputus inspirasinya di situ. Kemudian begitu dia terputus, dia berhenti cuma sampai sini, sepotong doang. Maka Rasulullah bilang, lanjutin. Satu kalimat ditambahkan dari Rasulullah, wa annahu khairul khalqi lahi kullihimi, dan bahwasanya beliau adalah walaupun manusia, namun beliau sebaik-baiknya makhluknya Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Terbangun, dilanjutkan sampai akhir. Subhanallah, terbuka inspirasinya beliau hingga selesai daripada burdah tersebut. Dan begitu dia mengubah burdah itu, sembuh mimpi Nabi Muhammad, terus sembuh penyakitnya. Dihabiskan umurnya untuk memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Al-Busiri, kuburannya di mana namanya Iskandariyah. Di sana waktu itu kita sempat berziarah bareng bersama guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Hai Umar suatu waktu bisa datang ke sini ke Batam, amin ya rabbal alamin. Alhasil,
Itu yang dilakukan oleh Imam Busiri. Beliau sembuh dengan berkat burdahnya beliau. Nah lantas para ulama, Syekhana Al-Habib Zain bin Sumaid, beliau bilang sebenarnya syairnya Busiri lebih tepat disebut bur'ah, bukan burdah. Yang lebih pas disebut burdah itu bukan syairnya Busiri, tapi syairnya ada satu sahabat Nabi yang namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair dulu juga badung. Dia mengutarakan syair-syair untuk memprovokasi massa, memusuhi Nabi Muhammad. Syairnya ngajak berantem, syairnya memprovokasi, syairnya caci maki. Hingga beliau ini, Ka'ab bin Zuhair, sebelum masuk Islam termasuk orang yang dicari dalam daftar pencarian orang, diburu. Ketika Fatah Mekah beliau kabur, nggak ketemu tempat buat melarikan diri. Terus dia ngelihat bagaimana akhlaknya Nabi. Nabi memberikan maaf kepada semua orang. Dia berharap ini akhlak sih bukan akhlak manusia biasa, ini akhlak seorang Nabi dan Rasul utusan Tuhan. Maka dia tertarik, terbuka dalam hatinya, mau masuk Islam, mau dekat sama Nabi Muhammad. Tapi kalau dia dekat bisa dipotong takutnya nih. Kenapa? Sebab dia masih dalam status daftar pencarian orang. Maka dia datang kepada Rasulullah dengan bermasker. Di zaman dulu artinya mutalathimah, mutalathim. Orang dulu tuh biasa tuh karena debu padang pasir, jadi kalau jalan tuh sorbannya tuh ditutupin ke wajahnya, memaskeri hidungnya dengan bermasker. Jadi masker dalilnya dari zaman dulu udah ada. Alhasil datang kepada Rasulullah mutalathim, sambil menutup wajahnya, diubah suaranya, dilain-lainin, bilang, ya Muhammad, kalau ada orang jahat mau masuk Islam, bisa gak? Diterima gak Islamnya? Bisa, tapi dosanya gede banget. Nabi bilang, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghancurkan, menghapuskan segala kesalahan, dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Walaupun itu orang jahatnya seperti, ada penjahat ulung tuh namanya Ka'ab bin Zuhair, walaupun jahatnya seperti dia, yang walaupun seperti dia, kalau masuk Islam diampunkan oleh Allah Ta'ala. Oh gitu, ya udah dah, saya mau masuk Islam, kata tuh orang. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu masuk Islam dibuka mukanya, dan saya adalah Ka'ab bin Zuhair. Sahabat heboh, bangkit. Oh ini orang yang kita cari. Nabi bilang, dia udah masuk Islam, jangan diganggu. Subhanallah. Hingga akhirnya Ka'ab bin Zuhair mengutarakan, menggubah sebuah syair secara spontan di depan Rasulullah. Di majlis itu langsung dia bikin syair. Ya Rasulullah, izinkan aku memuji engkau. Langsung keluar syair Banat Su'ad. Itu saya mendengar kalau Rasulullah adalah orang pemaaf, itu maafnya Rasulullah yang menggugah hati saya untuk datang minta maaf dan masuk Islam. Dalam syair itu dia sebutkan pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi mendengar syair Ka'ab bin Zuhair, tahu apa yang Rasulullah lakukan? Bergembira. Emang Nabi senang dipuji? Bukan masalah senang dipujinya. Tetapi ketika orang ini memuji Rasulullah, artinya nih iman udah masuk ke dalam hatinya, sampai cinta betul, kelihatan dari cintanya. Nabi girang dengan cintanya dia kepada Nabi Muhammad, yang membuktikan dia udah mencapai hakikat iman. Girangnya Nabi bukan dipuji, tetapi girangnya Rasulullah dengan hakikat keimanan, kualitas iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebab la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, enggak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Saking girangnya Rasulullah, Nabi ambil sorbannya, dilemparkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Ambil ini, dihadiahkan oleh Nabi Muhammad kepada Ka'ab bin Zuhair. Burdah, namanya burdah. Burdah itu sorbannya Rasulullah SAW. Diterima oleh Ka'ab bin Zuhair. Itu Al-Habib Zain bilang, makanya benarnya syairnya Ka'ab bin Zuhair itu lebih pas disebut burdah. Syairnya Busiri, burdahnya Busiri, lebih pas disebut bur'ah. Apa itu bur'ah? Kesembuhan. Sebab berkat syair yang dikumandangkan oleh Busiri, sembuh langsung, jadi obat. Makanya syairnya lebih pas disebut bur'ah.
Nah terus kenapa dinamakan burdah? Busiri mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bacakan syairnya di hadapan Rasulullah, terus Rasul menghadiahkan dalam mimpi. Orang mau mimpi bebas, jangan komplain sama mimpinya orang. Dikasih oleh Nabi Muhammad sorbannya dalam mimpi, pakai ini. Saking girangnya tuh orang Arab tuh, kalau girang sama sesuatu, dia kasih pakaian yang dia punya kepada orang yang dia cintai. Nih pakai, diberikan sorbannya Rasulullah, burdahnya Rasulullah, hingga syairnya itu disebut burdah. Kemudian syairnya Busiri ini, burdahnya luar biasa dikenal di masyarakat. Dasar memang orangnya ikhlas, nyebar syairnya kemana-mana. Bayangin berapa ratus tahun tuh burdah. Di Mesir dibaca, di Mekah dibaca, di Madinah dibaca, di Maroko dibaca, di Suriah dibaca, di Indonesia dibaca, di Singapura, di Malaysia, sampai kita ke Papua dibaca. Di Papua dibaca syair Imam Busiri, di Afrika dibaca, semuanya kenal burdah. Terus Busiri dia senang dengan syairnya. Ibunya bilang, kamu muji Nabi Muhammad? Iya. Senang sama Nabi Muhammad? Iya. Kamu hormat kepada Nabi? Iya. Kenapa kok syair kamu akhirnya belakangnya kasrah semua, khafad semua? Artinya tuh barisnya di bawah semua. Kan Nabi di atas marfu'. Tapi kok syairnya kamu itu wazannya akhirnya itu adalah mahfud, khafad. Mi. Mestinya dhammah kan, marfu', dhammah. Dengar begitu, iya benar juga ya, katanya Busiri. Akhirnya beliau bikin syair satu lagi. Bukan burdah, dikenalnya itu Hamziyah, karangannya Busiri. Hamziyah karangannya Busiri. Di antara syair Hamziyah karangannya Busiri itu adalah ucapan laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu asyagau marfu'. Andaikan aku diistimewakan untuk melihat wajah yang luhur, sebab tiap orang yang udah melihat wajah Rasulullah hilang segala kesialan dari diri orang tersebut. Terus syuyukhuna, ulama kita, guru-guru kita, itu mereka bilang di antara hal yang mujarab untuk mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur dia baca 300 kali daripada syair ini, bait syair ini ya, dia baca untuk mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairnya Busiri yang satu baris ini, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Andaikan aku diistimewakan untuk melihat wajah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang segala kesialan orang yang telah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasinya orang dulu pengen lihat Nabi Muhammad, pengen dekat sama Rasulullah. Beda motivasinya orang sekarang, pengen lihat artis. Enggak, Anda mau ketemu ulama, dibuat selfie. Buat selfie. Boleh, bukan nggak boleh. Coba andai kalau ketemu ulama, dijalanin ilmunya, dijalanin ijazahnya, dijalanin ajarannya. Subhanallah, dipakai apa yang dia dengarkan. Wah, kata